Bisa enggak? Jangan kalau enggak ke situ dulu. Coba. Tak pegang ya, jangan. Ya. Syariah. Lele. Kowe kok dadi kaya ngene to, Lele. Kurane pae ya. Berarti iki guru kula niki gubuke tempat jenengan di sini. Nggih. Kanggo ngiyup sing penting ora kudan ora kepanasan Mas Ambar. Ini ya teman-teman ya. Walaupun bagaimanapun keadaannya, saya beserta bapaknya Ade ini tetap mengucapkan suatu rasa syukur yang dalam, karena jenengan juga bisa lihat sendiri kakinya sekarang sudah sembuh dan nggak ada satu titik pun atau satu luka pun di kakinya. Nah, ini tinggal tangan, badan, juga mukanya saja. Tapi yang namanya sebuah penyakit, ketika ada orang yang mau menyembuhkan, nggak mungkin itu langsung sembuh. Pasti bertahap. Ada yang sembuhnya cepat, ada juga yang proses sembuhnya itu lama. Gini Pak, sebelumnya mohon maaf, jenengan tinggal di sini tanpa adanya peralatan masak, tanpa adanya selimut atau apapun. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Jenengan makannya itu dari mana? Kalau masalah makan itu udah ada rezeki yang ngatur Mas. Alhamdulillah itu Allah pasti ngasih jalan Mas. Kalau masalah makan. Tapi saya dari kemarin juga belum mandi. Iya, karena ya di gubuk ini kan nggak ada air di pinggir sawah. Apa jenengan tinggal di tempat saya? Mohon maaf ya Mas, aku nggak mau ngerepotin, tapi alhamdulillah saya juga makasih udah Mas Amber nyembuhin penyakit saya, walaupun belum semuanya total sembuh, tapi berkat Mas Amber alhamdulillah kakinya udah mulai sembuh. Ya memang wong akeh sing nambani gak mari-mari semenjak Mas Amber teko niku ya alhamdulillah. Saya cuman sebagai perantara. Kalau memang ini sudah ada perubahannya, anggap saja ini itu mukjizat dari yang di atas. Itu aja. Coba Mas lihat Mas. Allahu Akbar. Haji Saka Mas. Pangeran Haji Saka. Bentar dulu nggih Pak. Iya teman-teman ya. Ini kita kedatangan Pangeran Haji Saka. Mungkin ada sesuatu yang ingin beliau sampaikan ke kita. Kita coba mendekat aja. Ini Mas, deketin Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ngapunten iki sinten nggih? Oh, ini Pangeran Haji Saka Pak De. Oh, Pangeran Haji. Nyuwun ngapunten nggih kula teng dhuwur nggih. Tidak apa-apa. Enten keperluan apa niki? Pangeran Haji Saka. Bagaimana tentang keadaan anak yang kalian tolong ini? Oh, alhamdulillah ini kakinya sudah membaik. Sudah agak berkurang itu lukanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau memang sakit yang dialami oleh anak ini sudah membaik, panjenengan sebagai bapaknya yang sabar. Nggih, Pangeran. Saya tahu sedikit banyaknya tentang sakit yang dialami anak panjenengan.
Nggih. Sakit ini memang adalah sakit yang dikirimkan oleh seseorang yang tidak menyukai panjenengan. Loh, kok ngoten? Jadi ini semua gara-gara ada yang nggak suka oleh bapak ini. Benar. Ada salah satu seseorang yang tidak menyukai panjenengan. Dia dilandasi rasa iri hati, rasa dengki terhadap panjenengan. Karena banyak sekali masyarakat yang lebih mengutamakan panjenengan dibanding beliau. Kira-kira sapa ya? Besok aku ya. Saya paham. Jenengan harusnya sudah mengetahui dia siapa. Dia juga orang di kampung panjenengan. Tetapi saya harap masalah ini tidak perlu dipanjang kali lebarkan. Aku ngerti Mas Pangeran, enek sing gak mampu ki aku karo tonggoku. Ning yo kuwi aku kan yo apik karo tonggo teparo. Jadi tonggo teparo kuwi yo seneng karo keluargaku. Kira-kira sapa ya kuwi ya? Sing iri kali kula ya Mas Pangeran. Sudah, ada kala baiknya panjenengan tidak perlu memikirkan hal yang tidak penting. Hal yang harus panjenengan pikirkan adalah bagaimana cara untuk menyembuhkan anak panjenengan. Tetapi di sini saya sudah merasakan suatu titik terang kesembuhan dari anak panjenengan. Cepat atau lambat saya meyakini, amat benar-benar meyakini bahwasanya putra panjenengan akan sembuh seperti sedia kala. Dan ingat pesan saya baik-baik. Iya Mas Pangeran. Selama proses penyembuhan anak panjenengan, saya harap tasbih Dewan Daru ini jangan sampai terlepas dari lehernya. Iya Mas Pangeran. Jenengan juga jangan pernah menuhankan atau mendewakan tasbih ini. Tasbih ini anggap saja sebagai tasbih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tasbih ini untuk berzikir agar kita selalu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya Mas Pangeran. Alhamdulillah kalau itu saya lega jadinya Pangeran Nabisaka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah. Dan satu hal lagi, Ya Pangeran. panjenengan jangan pernah kaget atas perlakuan atau perbuatan yang dibuat oleh istri panjenengan. Itu semua ada hubungannya dengan guna-guna atau santet yang dikirimkan oleh orang yang tidak menyukai panjenengan. Ya Pangeran, pantesan kok tiba-tiba kok nggak seperti biasa, dia marah-marah terus sampai saya sama anak saya itu dipilih, jadi saya diusir. Di sini memang panjenengan harus berpikir secara logika dan secara hati dan pikiran yang tenang. Yakin saja bahwasanya semua permasalahan yang Anda hadapi akan segera selesai. Terima kasih Pangeran atas pengetahuannya Pangeran. Mudah-mudahan dengan adanya suatu ujian ini bisa meninggikan atau menaikkan derajat panjenengan sebagai seorang manusia. Amin. Tetap berpegang teguh, tetap meyakini bahwasanya semua ujian cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah sebagai ujian buat kita agar kita
bisa tetap selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Sadar. Sadar nak. Bangun. Bangun nak. La ilaha illallah. Bangun. Assalamualaikum. Bangun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Akhirnya bangun juga kamu, nak. Nak. Bapak khawatir, nak. Jangan kaget ya, nak. Ini bukan di rumah ya, nak ya. Sudah. Panjenengan diusahakan jangan kembali ke rumah terlebih dahulu. Iya, Lebih Pangeran. baik panjenengan fokus kepada anak jenengan terlebih dahulu. Iya, Cepat Pangeran. atau lambat, anak jenengan akan segera sembuh. Amin. Memang yang namanya suatu penyakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, Pangeran. Hilangnya juga pun karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, Pangeran. Untuk kalian yang saya harapkan, tetaplah membantu seseorang yang membutuhkan. Kalau memang ada seorang yang menginginkan atau membutuhkan bantuan kalian, segera bantu. Dan apabila tasbih Dewan Daru ini bermanfaat, silahkan kalian manfaatkan sebaik mungkin. Baik, saya hanya menyampaikan sedikit hal seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa tetap kalian ingat dan kalian jalani. Amin. Tetap ke jalan di mana jalan yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kalian mampu berada di jalan kebaikan, insya Allah, Allah Sang Pencipta akan bersama dengan kalian. Amin. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pangeran Haji Saka kenapa mas? Ngasih tahu kita mas, kalau semua ini gara-gara gimana ya mas? Ada yang guna-guna, Ada yang mudah-mudahan tetangga yang nggak tidak suka sama sama keluarga saya, Mas Ambar. Terus bilangnya gimana lagi? Haji Saka. ya udah mas, ini bakalan sembuh. Ya, kalau memang Haji Saka sudah bilang seperti itu, kita juga harus meyakini teman-teman ya. Iya. Sesuatu hal itu bisa akan terjadi ketika kita itu yakin teman-teman. Jadi buat saudaraku juga yang ada di rumah, jenengan punya keluarga yang mengalami atau bahkan diri jenengan itu mengalami suatu penyakit. Kunci kesembuhan yang pertama kali itu kita harus yakin terlebih dahulu. Yang dalam arti yakin itu apa toh? Yakin bahwasanya Allah itu akan menolong kita, teman-teman. Ketika jenengan sudah tancapkan rasa keyakinan di diri kalian semua, insya Allah, apapun penyakitnya, apapun masalahnya, insya Allah akan diberikan jalan yang mudah. Begitu. Nah ini udah sadar Pak? Alhamdulillah udah tadi yang ituin Mas Pangeran Haji Saka Wah, alhamdulillah. yang nyadarinya Mas Ambar. Dengerin Mas Amar nggak? Sekarang saya tanya, badan kamu, ya, ini rasanya gimana? Udah agak nggak sakit Mas. Udah nggak sakit, terutama yang kaki ya. Iya. Sabar ya, kamu bakalan sembuh. Dan ingat, kamu kalau nanti udah sembuh, ingat yang bakti sama orang tua kamu. Orang tua kamu itu sudah berkorban buat kamu. Dia udah kesana kesini untuk mencari obat buat kamu. Ya, jangan jadi anak durhaka, jadi anak yang menurut dia. Oke teman-teman ya, mungkin gimana ya, video yang kali ini itu banyak sekali pembelajarannya buat kita. Satu, apa atau pembelajaran itu? Satu, kita itu diharapkan atau diwajibkan sabar
dalam menghadapi semua ujian, cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu satu, yang satu itu. Yang kedua, kita itu harus meyakini bahwasanya apapun yang datang, apapun itu yang datang kepada kita itu memang sudah digaris, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu harus memasrahkan atau menyelehkan ya teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan yang ketiga, kita juga bisa belajar bahwasanya kita sebagai makhluk hidup di dunia ini itu harus saling menghargai, menghormati, dan menjaga teman-teman. Janganlah sebagai umat muslim atau manusia ya, kita itu menyakiti satu sama lain. Ada kala baiknya kita itu harus baik ke siapapun. Bukan cuma manusia teman-teman. Kita itu diwajibkan juga baik kepada makhluk-makhluk yang berada di muka bumi ini. Ya misalnya kayak hewan, misalnya makhluk sosok lain itu kita wajib banget buat baik teman-teman. Itu kalau kewajiban kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita nggak baik ke sesama, ya otomatis kita bakalan juga bernasib yang nggak baik. Nah, kalau kayak gini, saya beranggapan begini Mas, Bapak. Intinya gini. Ya Mas Amber. Simbolan yang saya ambil di sini, jenengan dikasih ujian, cobaan seperti ini. Saya meyakini bahwasanya itu adalah suatu tanda-tanda atau mungkin ya derajat panjenengan akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya rasa jenengan lebih paham dibanding saya karena memang benar pengalaman hidup saya tahu pasti lebih banyak jenengan. Ya, Mas. Berarti gini. Sekali lagi saya tawarkan ke panjenengan. Ya Mas Amber. Saya terus terang saya nggak keberatan apabila panjenengan tinggal di rumah saya. Saya menawarkan satu kali lagi ke panjenengan, apabila panjenengan mau, monggo ikut saya di rumah saya, tinggal di rumah saya, sementara hidup dengan saya terlebih dahulu. Mohon maaf ya Mas Amber, saya nggak mau ngerepotin Mas Amber. Saya diobatin sama anak saya aja udah seneng banget. Untuk sementara waktu saya biar di sini aja Mas Amber. Mas Amber juga udah tahu tempatnya di sini, nanti kapan-kapan kalau ke sini kan juga bisa. Saya nggak bisa untuk ke rumahnya Mas Amber. Baik, kalau memang seperti itu, lihat ya teman-teman ya, orang baik itu sudah kelihatan. Ya, di sini saya cuma berdoa mudah-mudahan apa yang dialami bisa segera terlewati. Kalau begitu gini, ya Pak. Iya Mas Amber. Saya pamit. Iya. Ini kan seperti yang dibilang tadi Haji Saka, anak panjenengan bakalan sembuh. Tapi kita belum tahu sembuhnya kapan. Yang jelas positif aja. Cepat atau lambat bakalan sembuh. Nanti insya Allah kalau besok malam atau kapan kita ada waktu luang, kita nengokin ke sini lagi. Iya Mas Amber. Jangan berani ya di sini sendiri ya. Udah. Kalau begitu saya pamit ya. Makasih Mas Amber ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit dulu Mas. Pamit dulu. Tak pegangin Mas. Ya udah ya Pak, saya pulang dulu ya. Oke teman-teman ya, kita pulang di sini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.